Surga, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada karena Engkau sangat baik, Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Setiap hari dalam setiap hari-hari kami ada kesulitan, ada masalah, ada sukacita, ada damai sejahtera. Semua kami lalui begitu luar biasa karena Tuhan. Ya, kalau kami melihat kepada manusia memperlakukan kami dengan tidak benar, kami kecewa. Tetapi ketika kami memandang hanya kepada Tuhan saja, ada Tuhan di sana untuk menolong kami. Bapa, kami berdoa kepadamu Tuhan. Berkatilah kami, urapi kami, lawat kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bahkan mampukan kami untuk dilawat dengan sungguh-sungguh dengan berkat firman Tuhan. Sehingga kami semua boleh diberkati dan boleh melakukan firman Tuhan di hidup kami setiap hari. Hamba yang Tuhan percayakan untuk boleh share firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sehingga apapun yang terjadi, kami memuliakan Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus kami tolak segala kuasa kegelapan. Dalam bentuk apapun yang berusaha untuk merebut firman ini daripada kami berdoa Roh Kudus Tuhan saja yang menolong, menyertai dan memberkati kami untuk boleh diberkati firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Seperti yang saya sampaikan bahwa ibadah kita untuk 1 bulan ini, tema besar kita adalah Thanksgiving dan Christmas. Dan hari ini ibadah minggu tanggal 6 Desember tahun 2020, kita semua akan belajar tentang Immanuel. Dan hari ini firman Tuhan, Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai pada ayat yang ke-25. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Matthew chapter 1 verse 18 to 25. I will read it for all of us. Saya akan membacakannya untuk kita. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tidak bersetubuh, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bahwa tema kita hari ini adalah Immanuel. Immanuel berarti Tuhan menyertai kita, atau Tuhan beserta kita, atau Tuhan bersama kita. Nah, di dalam Alkitab, Immanuel ini, kata Immanuel digunakan hanya 3 kali saja. Dalam Alkitab hanya 3 kali saja kata ini digunakan dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, yang pertama digunakan dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, yang kedua di Yesaya pasal 8 ayat 8, dan yang ketiga di Matius pasal 1 ayat 23. Saya akan membacakan kepada kita Yesaya pasal 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Pasal 8 ayat 8, di situ dikatakan, serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Nah, dari ketiga ayat firman Tuhan yang menuliskan tentang Immanuel ini, kita mengerti
bahwa di sini ada yang namanya nubuatan. Nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya terjadi ketika Yesus lahir. Nah, saudari-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata Immanuel dalam bahasa Ibrani itu Immanuel, berarti Allah beserta kita. Nah, di dalam Alkitab seperti yang saya katakan tadi bahwa dituliskan 3 kali dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, Yesaya pasal 8 ayat 8, dan Matius pasal 1 ayat 23. Kita akan lihat masing-masing pada konteks penulisan dalam kitab Yesaya. Dalam kisah Yesaya, kata Immanuel ini digunakan dalam kisah Yesaya dan Raja Ahaz, dan pemberitaan mengenai Immanuel dan juga penyerbuan Asyur ke Yehuda. Yesaya pasal 7 dan pasal yang ke-8. Nanti kalau free silahkan bisa membaca bagian firman Tuhan ini. Nah, pada saat itu Aram dan Israel ingin membentuk koalisi dengan Yehuda untuk mencegah laju perkembangan kekuasaan Asyur. Yehuda bimbang, karena itu Aram dan Israel bersatu untuk menghukumnya. Mendengar ini, Raja Ahaz, yaitu Raja Yehuda, gemetar dan sangat ketakutan. Yesaya diutus untuk menjumpai Ahaz dan memberitahukan kepadanya tidak usah takut. Kekuasaan musuh-musuhnya hampir berakhir dan mereka tidak dapat membahayakan dia. Jadi pada saat itu Raja Ahaz sangat takut, tetapi Yesaya yang adalah seorang nabi diperintahkan Tuhan untuk memberitahukan kepada Ahaz untuk tidak usah takut karena Tuhan akan menolong mereka. Yesaya juga menyuruh Ahaz untuk memohon pertanda untuk membuktikan kebenaran berita ilahi itu. Tetapi Ahaz menolak. Nah, menanggapi penolakan Ahaz ini, Yesaya memberitahukan bahwa Tuhan akan memberikan suatu pertanda untuk membuktikan kebenaran berita ilahi itu. Nah, disitulah Yesaya berbicara tentang Immanuel atau Allah beserta kita itulah. Nah, dalam penglihatan itu, Nabi Yesaya melihat bahwa seorang anak darah artinya seorang perawan, seorang wanita yang belum menikah, wanita yang belum kawin, wanita yang belum pernah melakukan hubungan seks dengan laki-laki manapun, yang akan melahirkan seorang bayi dan akan menamakan dia Immanuel. Dan Immanuel kelahirannya akan menjadi pertanda. Immanuel juga lahir dari seorang wanita yang belum menikah. Nah, kata yang digunakan tentang wanita yang belum menikah, wanita yang masih perawan, wanita yang belum pernah melakukan hubungan seks dengan laki-laki manapun, ini digunakan kata alma yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang perempuan atau wanita yang baik, yang belum kawin, yang melahirkan seorang anak laki-laki dari pekerjaan daripada Roh Kudus. Nah, itu konteks yang ada pada kitab Yesaya, dan ini nubuatan yang akan terjadi di dalam kitab Matius, Markus dan juga kitab Matius dan juga Lukas. Kita perhatikan lebih banyak menulis itu tentang kelahirannya Tuhan Yesus. Maka mari kita perhatikan pada konteks dalam kitab Matius yang sudah kita baca tadi. Di dalam kitab Matius, kita belajar tentang pasal 1 ayat 18 sampai 25, kita belajar tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nah, saudari-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan pada kitab Matius pasal 1, di sini dikatakan bahwa Yesus itu lahir dari keturunan Yehuda, sampai pada keturunan Daud, sampai kepada keturunan Yusuf. Yusuf dan Maria adalah keturunan daripada bangsa Yehuda itu sendiri. Artinya nubuatan ini digenapi, nubuatan ini benar-benar terjadi. Dan apa yang kita pelajari pada hari ini dikatakan pada ayat 14 dari pasal 7 kitab Yesaya, itu juga terjadi di sini pada kitab pasal 1, Matius pasal 1 ayat 23, bahwa
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, saya memberikan beberapa kesimpulan kepada kita tentang arti Immanuel ini buat kita semua. Hari ini saya tidak akan mengajar terlalu banyak, tetapi saya ingin sekali supaya kita semua punya iman dan tahu dengan sungguh-sungguh bahwa kalau kita bisa melewati setiap hari-hari mulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 6 bulan Desember hari ini, itu sebagai satu bukti bahwa ada Allah yang beserta kita, bahwa ada Allah yang menyertai kita, bahwa ada Allah yang selalu ada bersama kita dan tidak pernah membiarkan kita, bahwa ada Allah yang tidak pernah sedetik pun membiarkan kita. Kalau manusia meninggalkan kita, manusia mengecewakan kita, manusia tidak memegang setiap perjanjian mereka kepada kita, Tuhan tidak pernah sekalipun melakukan itu kepada kita. Hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan di dalam pikiran kita tentang Tuhan pun Tuhan kerjakan bagi kita. Maka saya membuat 5 kesimpulan tentang Immanuel atau Allah menyertai kita, Allah beserta kita, Allah bersama kita. Bahkan dikatakan kata Immanuel ini bukan hanya tentang Tuhan ada di samping kita atau di depan kita atau di belakang kita, tetapi Tuhan ada di dalam kita. He is in us. Ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan itu ada di dalam kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dalam kondisi apapun Tuhan tidak pernah biarkan kita. Nah, pertanyaan pentingnya, apakah kita membiarkan Tuhan memimpin kita? Ataukah dengan pikiran kita, dengan otak kita yang kecil ini, kita berusaha untuk menjalani hidup kita? Itu pertanyaan penting untuk kita semua. 5 kesimpulan ini bahwa Tuhan beserta kita untuk menghadapi berbagai situasi. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Mungkin majikan yang berlaku tidak sesuai dengan kehendak kita, Tuhan bisa menolong kita untuk melewati hari-hari itu dan pertolongan Tuhan. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kita lihat waktu Ibu Ayu dikatakan bahwa dia masuk ke harus dikarantina karena majikannya. Semua kita panik, saya tahu itu. Tetapi Tuhan membuktikan bahwa dalam situasi apapun, Tuhan beserta kita. Yang kedua, kita tidak perlu takut. Seperti apa yang disampaikan kepada Yesaya, kepada Raja Ahaz, untuk jangan takut, berharap kepada Tuhan, menempatkan itu semua hal yang menjadi ketakutan, kekhawatiran kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong. Tetapi Ahaz tidak mau mendengarkan Yesaya. Dia datang kepada Raja Asyur untuk bergabung bersama mereka untuk Tuhan membuat apa? Kerajaan Yehuda sampai waktu-waktu tahun-tahun ke depan begitu luar biasanya tidak baik nasib mereka karena apa? Mereka berharap kepada Tuhan. Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa Dia beserta kita. Jangan takut. Jangan takut sekalipun apapun yang terjadi, kita meyakini bahwa Tuhan bersama kita. Punya iman sungguh-sungguh bahwa Dia yang ada di dalam kita, yang menolong kita setiap saat dan waktu, akan menolong keluarga kita dan orang-orang kita kasihi. Tuhan juga mengajarkan kita bahwa Dia beserta kita, Dia menopang dan Dia menyokong kita. Berbicara tentang menopang dan menyokong artinya kalau kita lemah, kalau kita tidak kuat, ada Tuhan di sana untuk tolong kita. Yang keempat, Tuhan beserta kita, Dia tidak pandang siapa kita. Yang saya maksudkan di sini adalah mau kita orang miskin, mau kita orang kaya, mau kita punya bapak atau mama, mau kita anak yatim piatu, mau kita punya saudara atau tidak, sendiri pun kita, Tuhan tetap bersama kita. Mau semua orang tinggalkan kita pun Tuhan tetap bersama dengan kita. Dia tidak pandang kita siapa, karena bagi Tuhan kita sangat berharga. Saya sangat ingin untuk ini bisa diperhatikan dengan baik. Karena banyak orang menggantungkan hidupnya kepada manusia. Berharap untuk diperhatikan manusia. Berharap untuk diberikan perhatian oleh manusia dan selalu ada bersama mereka. Tetapi tidak semua orang bisa dapatkan itu. Firman Tuhan katakan, sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau.
Kita harus ingat itu. Mau sahabat kita, teman kita, orang di sekitar kita, majikan kita, keluarga kita sekalipun tinggalkan kita. Ingat, Tuhan tetap beserta kita. Tidak pernah Dia tinggalkan kita. Harus ingat itu baik-baik supaya kalau hidup susah, tidak tinggalkan Tuhan. Karena kalau Tuhan biarkan kita untuk mengalami penderitaan, kesulitan atau kesusahan, artinya Tuhan percayakan kita untuk naik satu level iman kita. Tapi kalau kita tinggalkan Tuhan karena manusia, maka tahu kita tidak akan bisa rasakan penyertaan Tuhan. Manusia itu tidak bisa membuat kita puas. Manusia bisa kecewakan kita. Manusia bisa kecewakan kita dan tinggalkan kita saat kita kesulitan. Tetapi Tuhan tidak pernah. Dan yang kelima, Tuhan beserta kita membawa sukacita dan damai sejahtera. Saya sangat ingat ini. Ketika Tuhan Yesus ada di dalam hati saya, di dalam hidup saya, jadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya tahu ada banyak kesulitan yang saya hadapi. Bahkan saya membutuhkan 3 tahun untuk betul-betul mengubahkan hidup saya dengan sungguh-sungguh. Tetapi dalam setiap kesulitan itu, ada satu damai sejahtera yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Maka kalau tidak punya damai sejahtera, tidak punya sukacita, selalu berpikir bahwa kita sendirian, tidak ada orang perhatikan saya, tidak ada orang mempedulikan saya. Pertanyaan besarnya, sudahkah kita utamakan Tuhan atau tidak? Saya berbicara seperti ini karena saya mengalami itu bersama Tuhan. Ketika benar-benar saya memberikan hidup saya kepada Tuhan, maka mau sesusah apapun hidup saya selalu punya damai sejahtera. Saya selalu punya sukacita. Tuhan selalu punya alasan untuk membuat saya bersukacita. Ada orang yang bilang kepada saya, manusia punya 1-2 cara ataupun 100 cara untuk membuat saya tidak sukacita. Iblis punya banyak cara untuk membuat saya jauh daripada Tuhan. Mungkin lewat kehilangan orang-orang yang saya kasihi, atau kehilangan orang tua, atau membuat kesulitan-kesulitan di hidup saya. Tetapi Tuhan punya beribu-ribu cara, bermiliaran cara untuk memberikan kepada saya sukacita, damai sejahtera. Maka apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 5 kesimpulan firman Tuhan ini ingat baik-baik di dalam hidup hari ini, bahkan nanti mengakhiri tahun ini, dan sampai kepada tahun depan, sampai mati pun, ingat ini baik-baik. Bahwa Tuhan beserta kita dalam menghadapi berbagai situasi. Tuhan beserta kita, maka kita tidak perlu takut. Tuhan beserta kita, menopang dan menyokong kita. Tuhan beserta kita, tidak pandang siapa kita. Tuhan beserta kita, membawa sukacita dan damai sejahtera senantiasa. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur. Kami manusia biasa Tuhan. Kadang-kadang kami berpikir bahwa Tuhan tidak ada. Karena kami terlalu susah menghadapi hidup kami. Tapi hari ini lewat firman Tuhan, Tuhan memberikan kami keyakinan bahwa tidak pernah 1 detik pun Tuhan tinggalkan kami. Ada Tuhan selalu dan senantiasa beserta kami. Tuhan bukan hanya sekadar di sekeliling kami, tetapi Tuhan ada di dalam kami. Ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kami berbeda dengan orang lain. Kalau ada banyak cara iblis untuk menjauhkan kami dari Tuhan, biarkan Tuhan bekerja dengan Roh-Mu yang kudus untuk memenangkan kami. Sehingga kami tidak jauh dari Tuhan, kami tidak tinggalkan Tuhan. Karena Engkaulah yang sangat baik bagi kami. Tuhan, hidup kami masih panjang ke depan. Ketika Tuhan memberikan kami kesempatan hidup, kalau kami hadapi kesulitan, tolong ingatkan kami akan 5 hal ini. Bahwa Tuhan ada, Tuhan menyertai kami, Tuhan beserta kami, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Supaya kami tetap takut dan teguh dalam iman kami kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin.